Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang tadi ya, Mengenai penasaran Habib Usman. Habib Usman bin Yahya. Ya. Kita ulangi lagi aja ya. Habib Usman tuh distigmakan penjajah ya. Apa bukan penjajah, pengkhianat bangsa lah. Jadi yang menariknya tuh disebut pengkhianat bangsa itu baru beberapa tahun terakhir setelah pernyataan atau penelitian daripada Profesor Dr. Azumardi Azra almarhum ya. Beliau menyatakan Habib Usman ini pengkhianat lah. Nah, lantas yang kemarin geger nasab itu disambung-sambungkan karena kebetulan Habib Usman itu seorang Ba'alawi, lebih ditekankan, ditegaskan lagi benar Ba'alawi pengkhianat dan lain-lain lah. Lalu sebelum nanti saya punya tanggapan juga, nanti saya sampaikan ke Kang Hanif juga bagaimana tanggapan tentang Habib Usman itu. Saya tidak sebelumnya Hampura ya, tidak pernah mengenal tokoh Habib Usman bin Yahya, jujur saja. Ya. Dan ketika ada geger nasab kemarin soal apakah Habib Usman bin Yahya adalah seorang pengkhianat, saya membaca berita-berita di media, baik itu YouTube atau apalah, tulisan-tulisan yang mengatakan Habib Usman bin Yahya ini begini. Apakah saya membacanya iya. Apakah saya langsung sepakat? Itu sekali lagi informasi Mahkamah Sidqul Qibah ya. Jadi mencakup antara kebenaran juga kebohongannya. Jadi untuk menentukan sikap secara person saya tuh nggak gampang gitu ya. Termasuk nasab Ba'alawi atau apapun, saya penuh kehati-hatian ya. Makanya mendengar Habib Usman begini, saya justru bertanya apa motif Habib Usman bin Yahya ini kemudian ingin diangkat sebagai mufti Betawi. Apakah dia atau beliau Habib Usman bin Yahya itu dalam rangka memang membantu visi misi Belanda, atau memang dia memiliki sikap, dia itu hanya sikap saja, sikap politis, dalam pengertian ada hal yang ingin dia selamatkan, hal yang lebih besar yang mungkin tidak dijamah oleh publik ya. Kira-kira begitu sih. Sedikit menyinggung tentang habaib juga ya, banyak juga kesalahan, mungkin bisa diklarifikasi. Panjenengan tuh berpendapat atau pandangannya terhadap habaib itu gimana? Maksudnya terhadap habaib itu sikapnya itu gimana maksudnya? Saya menghormati semua manusia. Seandainya saya depan Habib, saya akan menghormati beliau sebagai sesama manusia. Saya akan mencintai beliau. Terkait urusan beliau apakah seorang zuriyah atau bukan, saya melihat semua manusia itu bukan dari situnya gitu. Jikapun kemudian ada hal yang dapat saya ambil dari beliau tentang ajaran, nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, akan saya ambil, akan saya istifadahi. Artinya saya mengambil faidah kepada Habib tersebut. Tapi pun sebaliknya, ketika saya melihat hal-hal yang perlu saya kritik dari siapapun, termasuk dari kalangan Habib oknumnya, seandainya ada, saya pun perlu mengkritik sebagai sesama muslim yang baik, sebagai sesama manusia juga. Dan saya pikir kritik itu baik tentang ajaran-ajaran misalnya yang dilakukan oleh oknum ini menyimpang, saya ingatkan. Dan tentu saya mengkritik itu bukan dalam ranah membenci ya, terlalu kerdil kalau kita mengartikan kritik itu sebagai kebencian. Ya. Jadi kira-kira begitu. Yang saya lihat sekarang itu alurnya itu ketika ada orang yang contoh kontrak dengan Ba'alawi ya. Terus, dan satu lagi ya, saya tidak menyepakati semacam ungkapan-ungkapan imigran Yaman lah. Enggak, saya enggak. No, itu enggak banget lah. Ya. Enggak banget. Kenapa? Lebih banyak mudarat, jangan tanya mengapa. Ya. Satu, itu rasis. Ya. Itu enggak baik, tidak etis. Tidak beretika. Dengan dibuatkan slogan imigran Yaman. Loh, kok kayak gini gitu. Ya kita pikir saja itu akan memicu keributan. Berarti oknum yang bilang itu menurut Anda tuh kenapa masalahnya? Saya nggak tahu lah, nggak ngerti. Kenapa bisa bilang imigran Yaman? Kita gitu. Itu mungkin bukan kita ya, atau sebagian mungkin ya terbiasa berpikiran mengeneralisasi sesuatu. Jadi kalau kita belajar di ilmu logika itu ada deduktif dan induktif kan. Ya. Jadi jangan biasakanlah untuk berpikir tentang generalisasi. Ya. Karena begini,
akhirnya kan ketika mungkin saya mengkritik oknum Habib Ya. yang ceramahnya dobol, Hampura kan memang Ya, ada ya. ya itu mengkritik itu saja gitu. Kenapa kenapa kemudian saya dikatakan sebagai pembenci Habib? Oke, No. saya masih mau masih ingat nih. Ketika pas perdebatan nasab di Banten itu ya, diskusi nasab lah. Kenapa menurut panjenengan alasan utama Kiai Haji Imaduddin Usman tuh nggak datang itu, apakah benar karena nggak ada robitohnya, nggak ada lawan, atau gimana? Kenapa harus ada robito alawiyah gitu? Yang dipublikan begitu, itu yang saya tahu. Iya. Karena ada beberapa syarat yang Ya. kemudian itu agak diberatkan juga Ya. oleh siapa? Oleh Bagus Imam ya waktu Ya. itu, karena Bagus Imam merasa oke Imat nggak ke panitia bilangnya. Kurang lebih begitu yang saya Ya. ingat ya. Bisa dicek lagi tuh di videonya. Betul. Ya alasannya itu karena intinya dari Robito Alawiyah kalau tidak salah. Itu tidak hadir, maka Kiai Imat tidak hadir. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu emang seperti itu. Kembali ke Habib Usman. Dan saya sebetulnya Ya. menginginkan Kiai Imat datang. Harusnya. Harusnya datang sih. Nah, meskipun nggak ada perwakilan robito alawiyahnya ya. Walaupun nggak ada, iya benar. Kalau ya saya tadi malam kan pernah bilang Tapi juga, kan gini, waktu itu kan banyak yang memframing Kiai Imat itu al-kaburi atau apa. Ini juga framing yang tidak baik ya. Ya, ya. Kita juga harus adil bahwa ini adalah framing yang tidak baik untuk Kiai Imat. Ya Kiai Imat beralasan apa, monggo dihargai lah. Tetap dihargai. Jadi gini, saya menyayangkan Kiai Imat tidak datang gitu. Sangat menyayangkan, tapi mbok ya jangan dikatakan al-kaburi atau apalah. Beliau punya alasan ya, kecuali kalau alasannya itu terpenuhi gini baru. Termasuk ketika itu dulu ingat nggak ada perdebatan Habib Umar Asgaf dengan itu ya, Kiai Imat nggak jadi itu. ya tahu. Yang Lampung ya. Ya itu kan luar biasa itu. Wis gitulah, akhirnya kan teringat pada masa-masa itu ya. Intinya saling menghargai itu perlu. Yang sekarang tuh kita sepakati ya, kalau untuk perbedaan pemikiran itu emang sunatullahnya ya di situ. Cuman Betul. kita harus ada pakem yang kita sepakati, cara menanggapi kita tetap dengan pakai etika adabnya ya. Ya benar. Contoh orang-orang yang kayak dihormati. Contoh juga dari rekan-rekan juga kalau menyebutkan Habib berarti Habib Rizik mungkin dengan Habibnya, dengan bukan hanya Rizik Syihab, betul nggak? Wah iya, Ya. saya itu coba cek. Hanif Bahar Smith itu kan sebenarnya bagi Saya tuh orang-orang nggak pernah buat misalnya mengkritik Habib ya, oknum Habib itu, Ya. nggak pernah saya tuh nyebut namanya langsung gitu. Ya. Karena saya menghargai bagaimanapun ini adalah produk kebudayaan mereka yang mereka lestarikan gitu. Karena kalau nanti dibalikan semuanya Misalnya Gus lah, ya fenomena Gus, misalnya maaf Ampura Gus apa. Kalau kita sebut namanya itu nggak etis. coba hilangkan kalau Gusnya. Pak Gus Dur, masa Dur Rahman atau Gus Bah jadi Bah. Jadi ada orang yang emang meskipun mau setuju tidak setuju, tokoh-tokoh tersebut itu minimal ada pengikut, ada muhibinnya gitu ya. Ada yang disebutnya tuh orang yang ngefans lah. Terus dari situlah yang nanti jadi gejolak ya. Gejolaknya tuh dari masyarakat bawahnya. Yang jadi ternyata gimana kita mau beradab yang bawahnya, yang atasnya tidak beradab. Atasnya. Ya. Termasuk Hampura ya. Saya juga saya nggak sepakat ya ketika Kiai Imat itu budak entah yang dimaksud budak apa itu ketika ceramahnya. Pun saya tidak sepakat ketika Habib Taufik Hampura, saya sebut nama kroco atau apa itulah. Gitu itu SMP yang panjenengan bilang atasnya itu berefek sampai bawah memang. Gitu. Dan selama saya gini, apapun yang disampaikan Kiai Imat itu mesti saya fokus pada tulisannya dan ceramah-ceramah beliau. Bahkan yang saya angkat itu ceramah Kiai Imat yang beberapa kali nggak bahas nasab gitu loh. Yang nggak bahas nasab itu saya angkat karena ini yang perlu diangkat. Selain itu biar nggak menasab terus kan. Dan apa hal-hal yang saya nggak sepakati Kiai Imat itu saya nggak angkat. Kayak misal itu nyebut budak di panggung, entah yang dimaksud budak apa. Terus beberapa lagi kayak kita sebutkan ya nama-nama tokoh-tokohnya ya. Kenapa sih menurut panjenengan ya kayak Gus Fuad, terus Kiai Haji Imaduddin, terus Fakih Wira, Gus Fakih Wira dan lain-lain. Contoh sekarang ada Gus Abbas Buntet gitu. Terus ada juga kayak nanti Laskar Sabilillah gitu. Kenapa sih begitu kompak dan solid ya? Untuk kalau saya cenderungnya mereka tuh
membumi hanguskan Ba'alawi gitu. Kayaknya tuh kayak semangat banget. Kira-kira apa? Nggak tahu Kira-kira. saya Ya. di balik motif itu saya tidak tahu ya pergerakan mereka, Mm-mm. visi misinya apa tidak tahu. Tapi jika itu dilakukan atas kebaikan apapun bentuknya ataupun judulnya itu harus didukung. Tapi kalau saya melihat cara-cara ya cara-cara beberapa dari mereka ada yang saya tidak sepakati. Nggak sepakat boleh toh. Ada yang tidak saya sepakati, misal ungkapan-ungkapan yang mungkin itu bisa diinterpretasikan sebagai ungkapan yang provokatif gitu kan, yang memicu keributan atau apa. Saya pikir semua itu bisa dilakukan dengan cara negosiasi yang baik, dengan cara apa istilahnya kalau antar negara itu diplomasi ya, diplomasi dengan baik, dengan kecakapan, dengan secara biasa orang sebagaimana orang dewasa lah. Ya kalau saya mau kritik secara mudah ya, kan Tangerang itu Kresek ya, Kresek Tangerang itu tempat keringan Ki Imad itu sebenarnya nggak jauh dari kantor Bito Alawi di Jakarta Selatan di TB Simatupang ya. Saya juga 2014 tuh datang ke sana ya, saya tadi malam cerita juga ya. Maksudnya kalau seandainya mau kita diskusikan ya, kenapa sih maksudnya Kiai Haji Imaduddin itu nggak datang terlebih dahulu ke Rabito Alawiyah, mau bikin diskusi dan lain-lain, akhirnya diterima atau mungkin dan dilanjutkan kepada hal selanjutnya gitu. Kira-kira kenapa? Atau kenapa langsung harus di media sosial gitu? Nah, untuk ini saya nggak tahu tuh, serius. Nggak pernah nanya, nggak pernah apa. Serius saya nggak tahu. Saya tuh dengan semua orang, dengan semua person baik yang pro maupun yang kontra itu secara person komunikasinya baik. Ada Habib juga yang saya senang banget ya. Berkomunikasi, menghubungi saya di WhatsApp bisnis, WhatsApp admin, dia bahasanya baik banget. Saya pun segan akhirnya kan. Ya, alhamdulillah. Kemudian kemarin saya bertemu dengan Ustadz Hariri. Ustadz Hariri pun ternyata update mengenai polemik nasab ini. Beliau mengikuti tesis Kiai, mengkaji itu sebagai khazanah keilmuan, dan beliau menceritakan tentang latar belakang beliau selama bergaul dengan para habib. Ternyata banyak juga yang sebelumnya tidak saya ketahui tentang pola hidup seorang habib ya. Banyak, ada beberapa nama yang beliau ceritakan, yang bahkan habibnya itu yang melebur gitu ke masyarakat itu. Walaupun kalau di jumlah presentasi kan saya nggak ke situ ya, intinya ada lah seperti itu yang orang juga harus tahu gitu. Jangan yang di publik itu yang oknum-oknum yang perilakunya gitu-gitu gitu. Yang inginnya gini lah pada intinya, kita ini kan satu bangsa, satu negara. Mbok ya jangan saling ribut, silakan berbeda, percaya atau tidak itu silakan. Tapi mbok ya kita dalam Islam ini sama-sama untuk membangun. Kalau ada hal yang tidak disukai atau hal yang perlu dikritik ya monggo. Kalau semua masyarakatnya itu menyadari akan hal ini, saya pikir seberbeda apapun, seberseberangan apapun, jika itu dilandasi oleh argumen-argumen, itu akan baik-baik saja semuanya. Betul. Akan menjadi hal yang biasa. Oke, tadi ya kembali ke Habib Usman ya. Tema kajian terakhir nih. Kalau saya berpandangan Habib Usman itu bukan pengkhianat ya. Bukan ya. Intinya saya punya statement bukan pengkhianat dengan berbagai alasan ya. Di dalam bukunya Vandenberg ya, Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara ya, di halaman pembuka awalnya itu ada percakapan, ada apa disebutnya tuh ungkapan-ungkapan dari Pep Hall yang bilang itu ketika perencanaan risalah Habib Usman itu mau disebarkan ya, tentang masalah khurafat, bid'ah dan lain-lain ya, emang betul Habib Usman itu keras. Karena apa keras itu gini, seorang yang mengembara ilmu puluhan tahun di Al-Azhar, di Maroko, di Mekah, di Hadramaut, jadi melihat fenomena apapun tuh mungkin bukan kisahnya keras yang kasar, tapi keras yang tegas gitu, keras yang mungkin langsung blak-blakan. Kalau ju'ala kayak bodoh gitu kan, kayak gitu ngomong gitu ya, mungkin itu karakter. Namun dibalik itu, apa yang dirisalahkan oleh Habib Usman itu sebenarnya tuh bukan sepenuhnya untuk Thariqah Banten yang di Banten. Jadi Pep Hall itu dicurigai ya, seorang yang membelokkan risalah Habib Usman yang tadinya untuk kelompok khurafat secara umum yang ada di daerah-daerah pantai selatan dan lain-lain, dan orang-orang yang di wilayah selatan yang sangat dekat kepada khurafatnya, meskipun termasuk kaum Thariqahnya, tapi tidak khusus hanya di Banten loh. Karena ketika itu
masa-masanya kaum Torekah itu benar-benar mau nggak mau kita sebutkan dekat dengan kurofatnya, dekat gitu. Jadi saya rasa ini dialihkan biar apa? Dua kekuatan besar dari Ba'alawi yang Jakarta dengan Torekoh Banten, Syekh Abdul Karim itu ya tidak ada namanya hubungan yang bisa bikin kekuatan balik untuk lawan Belanda. Itu statement pertama saya karena saya punya buktinya tuh ketika itu bikin skripsi, bukunya saya beli ya, bukan saya beli di fotokopi tapi izin juga di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Buku itu buku Vandenberg, coba cari Vandenberg, terus ada juga ulasan dari Karl Steinbring dan lain-lain. Gimana menurut antum? Ya silakan, itu sebagai sebuah, ya ini yang saya inginkan sebetulnya. Ketika ada yang mengatakan Habib Utsman bin Yahya sebagai pengkhianat atas dasar bla bla bla, maka itu kalau tidak disepakati silakan dikritik dengan misalnya tadi panjenengan dengan mengutarakan dengan alasan bahwa Belanda lah kata-kata ingin memecah dua pergerakan besar yang ini jika bergabung itu akan mengancam keberadaan mereka di sini, ya silakan. Itu sebagai argumentasi yang kemudian dilayangkan untuk menolak bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah sama pengkhianat, ya itu bagus lah. Dan perlu diingat ketika Gus Rumel bilang ya itulah ada ketika ada geger masalah Habib Utsman itu terus di atas statementnya beliau itu bilang Habib Utsman itu tetap sama, bukan penjajah, bukan pengkhianat ya. Terus ditanggapi oleh beberapa pihak yang kontra juga. Saya kira saya sepakat dengan Gus Rumel ya. Ya. Karena gini, zaman itu keadaan itu mengikuti zamannya ya. Ketika itu kalau contoh ada juga mufti Betawi juga sebelumnya atau ulama Betawi yang pengarang Safinatun Najah namanya Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair itu terkenal keras banget dengan Belanda, dengan pemerintah kolonial. Maka yang ada tidak berkembang dan mungkin di bumi hanguskan secara dakwahnya tidak didukung oleh Belanda. Tapi kenapa Habib Utsman jadi honoris causa Belanda? Pertimbangannya ketat. Seorang yang akan dijadikan seorang mufti itu mereka tuh punya kriteria yang ketat, minimal punya jejaring internasional yang bukan biasa-biasa. Ya. Jadi bahkan Habib Utsman itu ketika itu yang orang Jakarta Pekojan yang tinggal lama di Hadramaut tapi yang sudah lancar nulis Arab yang benar-benar yang ketika itu ya belum ada gitu. Ulama sekelasnya itu sudah, kecuali ada beberapa ulama besar juga kecuali Syekh Nawawi dan Al-Bantani dan lain-lain ya pasti ada. Cuman yang faqih yang merata seperti Habib Utsman bin Yahya. Akhirnya kriteria itu jatuh kepada Habib Utsman bin Yahya, jaringan intelektualnya luas, disebutnya alma mater ke seluruh penjuru Arab Saudi, Timur Tengah lah intinya, Maroko. Mungkin bisa dibaca biografinya. Itulah yang menyebabkan Belanda itu menjatuhkan untuk mengurus tentang mufti Batavia itu kepada Habib Utsman bin Yahya. Masalah di situ ada kerjasama dengan Ratu Wilhelmina. Saya suka susah nyebutnya. Wilhelmina ya. Yaitu normatif loh. Jadi orang ketika itu sedang ada di suatu kerajaan lah, di suatu konstitusi yang ada strukturalnya, ya, di situ ada jabatannya, memberi doa dan lain-lain. Itu kayak orang kayak menteri memintakan doa kepada, tolong minta doa pendeta, gitu kan? Tolong minta pendoa kiai, menterinya lagi sakit, contoh. Gitu. Itu kan normatif menurut saya, karena ketika itu ada kerjasama. Tapi ada gini, bentar, ya. Saya ambil dulu tentang katanya Habib Utsman bin Yahya itu mendoakan kerajaan Belanda itu langgeng di Nusantara itu gimana itu pendapatnya? Langgeng di Nusantara? Apa langgeng, apa panjang umur atau apa gitulah? Kurang lebih begitu. Oke, sambil duduk ya. Coba gimana itu pandangannya itu? Jadi doanya Habib Utsman tentang Belanda tuh mudah-mudahan gimana langgeng di Indonesia atau gimana? Kurang lebih kisahnya gitu, bukan langgeng juga atau apalah kira-kira intinya doa-doa baik yang gini ya, orang ulama-ulama itu disebutnya ya. Oke lah, pada saat itu saya bilang jangan hanya ke Habib Utsman bilangnya. Habib Utsman juga salah satu dari bagian beberapa orang tokoh Indonesia juga yang kerjasama dengan Belanda. Dan saat itu zamannya itu ibaratnya itu kalau tidak seperti itu siasahnya nanti kita habis duluan. Karena banyak contoh-contoh yang sudah dibungkaskan Belanda ketika langsung terlihat
berontak itu. Maka salah satu hikmahnya Habib Utsman bin Yahya terjadi komunikasi yang bagus atau adanya disebutnya itu siasahnya itu dikembangkannya majelis-majelis di Koja, dikembangkannya majelis Habib Ali Kuitang yang diteruskan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Di situ majelis taklim pertama di Indonesia, makanya disebutnya Islamic Center. Nah, makanya di situ para orang-orang contohnya Betawi dan sekitarnya itu memahamkan Habib Utsman bin Yahya tuh ya kurang lebihnya justru kebalikannya daripada yang kemarin itu pengkhianat, tapi pahlawan justru. Ada cucu-cucunya Habib Muhammad Bagir bin Yahya. Beliau di pondokan di Hadramaut di Tarim, di Darul Mustafa. Beliau pulang lagi jadi pemimpin Majelis Rasulullah SAW, bikin meneruskan cara dakwah daripada mungkin kurang lebih dakwah kakeknya. Jadi intinya secara sepengetahuan saya gitu ya, kalau untuk menyimpulkan seorang itu pengkhianat atau tidak, saya menghargai pendapatnya Profesor Azumardi Azra. Karena dari situlah mulai ada benih-benih disebutkanlah Habib Utsman itu seorang pengkhianat dan lain-lain. Sebenarnya kalau saya buka sedikit, Sebelum itu padahal nggak ada ya? tidak ada istilahnya Habib Utsman ya lulus aja. Habib Utsman seorang Habib, seorang ulama, dan itu fotonya banyak dipajang di beberapa rumah-rumah ulama-ulama Betawi dari mungkin keturunan Guru Mansur Sawahlio di Jakarta dan banyak. Nah, yang saya curigai di sini kan Habib Utsman itu cenderung keras terhadap Thariqat Naqsyabandiyah ya. Ya, ini sedikit nih. Karena ketika itu, mohon maaf, Thariqat Naqsyabandiyah itu yang banyak melakukan kurofatnya. Kita harus buka fakta nih, mohon maaf kepada beda dengan Thariqat Naqsyabandiyah sekarang ya, yang sudah disterilkan ya. Jadi ketika itu karena tarekat terbesar itu Naqsyabandiyah, khusus Naqsyabandiyah ya. Bisa Khalidiyah dan lain itu beda lagi. Naqsyabandiyah yang paling mainstreamnya, jadi kemungkinannya jadi dari Naqsyabandiyah yang terkena nantinya ajaran-ajaran khurafat. Wajar dong seorang Memang benar ada itu pensterilan ya? ya intinya Ada ya? disebutnya Habib Utsman itu memberikan risalah itu. Enggak, maksudnya di Tarakat Naqsyabandiyah itu emang maksudnya ada pensterilan terhadap ajaran-ajaran Naqsyabandiyah gitu juga. Ada. Asalkan namanya kan Toriko itu kan berkembangnya pelan-pelan ya, mungkin ya sampai jadi Toriko yang sekarang yang sudah bahkan beberapa tarekat Naqsyabandiyah sekarang ada yang masih itu loh, mohon maaf, ada yang lebarannya masih beda. Pernah nggak lihat tarekat Naqsyabandiyah di daerah Padang? Lebarannya tuh luluan. Maksudnya secara ini mah biasa ya, cuman perbedaan biasa, cuman sudah terlihat masih ada yang anehnya gitu. Padahal tarekat Naqsyabandiyah tarekat Sunni ya, yang sebenarnya harus menganut mazhab-mazhab yang masyhur ya. Sebenarnya itu sudah tidak relevan lagi perbedaan itu, karena tarekat itu di bawah naungan Al-Asy'ari, kalau sekarang ya Sufi dan lain-lain. Kenapa Jatman itu dibuat? Karena untuk itu mengklasifikasikan itu. Tarekat itu harus berada dalam mu'tabarohnya Nahdlatul Ulama yang sesuai dengan asas Nahdlatul Ulama gitu. Jadi kalau kita rangkum semuanya itu, ya silahkan nanti Anda semua bisa berbeda tuh nggak apa-apa. Cuman saya ketika itu sayangnya yang mendukung statement ini hanya beberapa orang saja. Mungkin karena keterbatasan literasi mungkin ya. Mudah-mudahan ini jadi pemancing juga. Ya. Mohon maaf ya, karena harus disampaikan, karena kok yang itu satu kayak Gus Romel aja yang berpendapat gitu, yang lainnya enggak gitu. Kayak diem semua. Akhirnya sepakat pengkhianat. Bahkan ada tokoh di Jogja nangis gara-gara pengkhianatnya Habib Utsman. Apa harus nangis? Kenapa harus nangis? Habib Utsman dengan Kiai Haji Hadrat Hasyim Asy'ari itu hubungan baik ya. Kita nggak samakan antara Habib Utsman dengan Hadrat Hasyim Asy'ari. Dua-duanya bernilai dan beda peran gitu. Saya tuh kenapa nggak kemudian buat konten secara khusus Habib Utsman ya? Ya. Guru saya sendiri itu Kiai saya memang mengizinkan saya untuk mengkritik oknum Habib ya. Guru saya pribadi nih. Betul. Guru sekaligus saudara. Beliau bilang jangan kritik Habib Utsman, beliau orang alim. Dia bilang sambil santai gitu kayaknya, kalau selangian gitulah. Ya. Beliau itu emang agak nyentrek tapi nggak nyentrek sih kayaknya. Cuma Ya. bawaan hidup ampura kayak aduh. Masya Allah. Tabarokahnya. Kiai siapa? Pak Kiai ya. Tabarokah Pak Kiai. Nggak perlu sebut lah. Tadi sebutin udah kita kerekam. Hah? Kerekam tadi alhamdulillah. Enggak, maksudnya namanya nggak perlu disebut. Oh enggak ya, belum disebut ya? Belum. Ya.
Alhamdulillah ya. Jadi kurang lebihnya untuk kita tuh untuk menjaga kewaraan gitu ya. Takutnya kita melaknat seseorang yang enggak belum bukan belum pantas, tidak pantas untuk dilaknat atau di apa kayak dikebiri gitu. Ngeri amat bahasa laknat loh. Ya Allah. Intinya gini, maksud laknat tuh mengklaim Gini loh, Kang Ustaz. Enggak, iya, panjenengan nggak salah, cuman kalau misalkan bahasanya itu ya, iya. bahasa nggak melaknat sih, saya salah kata. Tapi enggak bukan salah jenengan, Kita rubah kata aja. tapi memang Maksudnya kita tuh harus waro terhadap apa menilai seseorang yang mungkin belum apa bukan belum pas ya, tidak sangat tidak pas ditempatkan, contoh seorang pengkhianat. Ada beberapa orang ulama-ulama Betawi itu yang tawasulnya ke Habib Usman loh. Seorang wali kutub gitu. Bahkan yang saya bingung ini wali kutub di versinya orang ulama-ulama yang sudah tahu. Bahkan Ki Haji Abdullah bin Nuh Bogor itu Masya Allah ta'adina sama Habib Usman bin Yahya, guru Mansur Sawahliyo. Jadi yang saya bilang, aduh bahaya nih. Takutnya kan nauzubillah min dzalik, kalau orang udah zalim terhadap wali Allah gitu, mazlum lah. Apa ini tuh bencana nanti yang datang kan? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Dan insyaallah lah kita terjaga dari itu ya. Nah, saya itu memahamkan mungkin belum baca literasi yang banyak. Saya betul ada bukan ketegasan, keterbukaan dari Profesor Azumati Azra tentang Habib Usman dan lain-lain dengan fakta-faktanya. Tapi kan kita juga harus bisa kritiki karena beliau secara mungkin by data, beliau yang bikin namanya Jaringan Ulama Timur Tengah, itu fenomenal sekali itu Profesor Azumati Azra almarhum ya. Jadi kita tidak usah juga benci terhadap beliau karena statementnya itu. Cuman kita mau kaji itu memancing kita untuk kita meneliti kembali, menelaah ulang gitu. Jangan pun Habib Usman ya, di Jakarta itu setiap tempat yang dulunya itu tempat apa ya disebutnya preman, kurang bagus lingkungannya. Kalau ada Habibnya di situ, itu tempat jadi tempat-tempat majelis taklim. Contoh di luar Batam tuh tempatnya naudzubillah itu preman semua tuh dulunya. Tempatnya kalau bahasa tempatnya berkumpulnya perompak-perompak. Tapi datangnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di luar Batam, itu lihat kampung itu jadi kampung wisata santri, kampung wisata tempat ziarahnya orang-orang sampai perputaran ekonomi. Orang meninggalnya Habib Husain aja masih dapat berkah sampai sekarang. Ada beberapa tokoh yang bilang Kubah Al-Haddad itu palsu. Sebenarnya betul ada pemindahan tapi tetap masih di situ. Itu yang bilangnya keluarganya gitu. Masih di lingkungan Kubah Al-Haddad itu. Justru yang saya masih curiga, silahkan debat ya. Profesor Husain Jadingrat bilang beliau itu yang patungnya ada di Leiden, bilang Sunan Gunung Jati dan Fathahillah itu orang yang sama. Ini beliau yang ngomong loh. Silahkan semua sejarawan beda pendapat, silahkan juga dikritisi. Cuman ini saya mau mengangkat hal ini karena jarang sekali, tidak terlalu mainstream kita tuh ziarah ke Fathahillah. Jadi kayak kurang ada apanya gitu. Karena apa? Karena itu tuh sebenarnya orang yang sama, nama istilah sama Sunan Gunung Jati yang di Cirebon. Al-Fattah, pembuka kota Jakarta. Silahkan mau berdebat, mau pakai data, tapi saya pakai rujukannya Profesor Husain Jadingrat. Sunan Gunung Jati dan Fathahillah orang yang sama. Silahkan mau di-recheck. Saya tanya ke orang-orang Betawi, udah ada jarah dari mana? Paling beliau ngomongnya dari luar Batang, Habib Husain. Kenapa? Kenapa nggak ke pahlawan Jakarta? Itu Fathahillah. Ayo, jujur orang Jakarta, kalian pernah nggak ziarah ke Fathahillah? Maksudnya tuh merasakan nggak aura kewaliannya? Karena itu sebenarnya bukan kata Habib Husain nih. Bukan Habib Husain Jadingrat. Itu menantu Sunan Gunung Jati, tapi orang bukan namanya Fathahillah gitu. Yang lain. Jadi ini mah kayak dicocok logikan gitu. Biar apa? Biar terpecah dua tokoh besar Sunan Gunung Jati itu tidak terlalu sentral di Sunan Gunung Jati yang jadi pusat sentralnya, dipecah. Akhirnya mau bikin namanya disebutnya tuh strategi Belanda untuk dijadikan dua tokoh atau dijadikan dua kepemimpinan dengan menantunya yang ingin memberontak kepada mertuanya nanti. Apa? Karena Fathahillah pun punya pasukan ternyata sebenarnya bukan Fathahillah, menantu yang lain yang diberikan kekuasaan untuk memimpin wilayah Batavia yang tetap pusatnya di Cirebon, tapi bukan Fathahillah yang kita sekarang kenal
sebagai itu. Silakan nanti banyak yang itu, wah nanti orang-orang Fatailah silakan, cuman saya pakai rujukan yang ada ya. Intinya kalau Jakarta ada 3 tempat, Pekojan, Pekojan. Condet, Al-Hawi, terus juga Luar Batang dan Priuk Al-Haddad. Ada juga di Kalibata. Nah, bayangkan. Dan itu agak Guru Mansur Sawahliyo. Kalau yang bukan Habibnya, yang Syekh ya, yang Kiai Guru Mansur Sawahliyo, saya sesepuh-sesepuhnya Mualimin Hamdan, terus ada banyak kalau ulama betul banyak banget lah. Tapi tidak mainstream. Ziarah ke Fathahillah, ayo jujur. Ziarah ke Fathahillah ayo. Kamu pasti dengar ke Jakarta ziarahnya Habib Hussein. Nah, yo mungkin saya bilang profesor pertama orang Indonesia itu Hussein Jadiningrat. Masa beliau ngomong se ngasal itu, pernyataan itu. Emang betul setelah itu didebat oleh sejarawan Unpad. Tidak, Gunung Jati dan Fathahillah ada orang yang berbeda dengan berbagai penelitiannya. Tapi saya bilang boleh dong, saya pro terhadap Hussein Jadiningrat, orang Banten asli, dari Cilegon. Hussein Jadiningrat adalah asli Cilegon, asli Banten. Jadi tokoh Banten pertama yang jadi profesor, bahkan tokoh Indonesia yang jadi profesor di Leiden. Oke, gimana tanggapannya, Kang Farhan? Oke, saya nggak mendalami soal materi ini. Atau sedikit sekilas tentang pernah dengar Hussein Jadiningrat? Oh, sering banget. Sering ya? Sering. Beliau Sering banget. Kira-kira menurut panjenengan ahli Beliau di bidang adalah apa? intelektual, seorang yang banyak menulis tentang kesejarahan, khusus tentang kebantenannya. Ya. Satu tema yang pernah saya dengar dari beliau itu tentang sejarah Banten itu diliputi dengan hal-hal mistis gitu. Ya. Itu saja yang nggak berkaitan dengan yang tadi sebetulnya. Jadi memang dulu memang apa ya? Apa ini bukan cuma Banten sih sebetulnya, apakah Jawa atau gimana tentang Semar itu, apakah faktual atau bukan gitu. Perlu ditambahkan Iya. ya, bahkan sekelas Profesor Hussein Jadiningrat ini dikatakan pengkhianat, bayangkan. Karena dekatnya dengan Belanda. Saya gini lah, apakah semua yang dekat dengan Belanda harus jadi pengkhianat gitu? Pengkhianat bangsa gitu. Japan Hussein Jadiningrat tuh benar-benar dikasih penghargaan banyak itu sama Leiden itu, sama Belanda itu. Jasanya apa? Jasanya intelektualnya dia, penelitiannya beliau itu yang membantu, mungkin bisa membantu apa, orang-orang Belanda, bukan membantu untuk itu, membantu sistem informasi dan lain-lain. Nggak harus jadi pengkhianat kan, karena mainstream zaman itu kan seperti itu, orang intelektual ya gitu ya. Kita kalau lagi di zaman sekarang kita disuruh ngebantu pemerintahan, nanti di zaman setelahnya kita bakal disebut pengkhianat kan, ya nggak harus gitu dong. Jadi jangan sesempit itu pemikirannya. Habib Usman karena dekat jadi pengkhianat. Kenapa harus sesempit itu, harus dijadikan pengkhianat? Kita sebutin Sultan Syahrir itu berarti pengkhianat dong. Pernah membantu Belanda. Ayo kita sebutin semua tokoh nasional pengkhianat semua dong. Bung Karno juga pernah negosiasi dengan Belanda. Pengkhianat dong. Awalnya kan deket-deket dulu. Awalnya ngopi bareng dulu Bung Karno-nya. Ayo, Muhammad Hatta. Ayo jujur dong, jujur intelektual dong. Jangan ke satu orang karena kebenciannya jadi disudutkan satu orang saja. Jadi saya kira tidak relevan untuk masalah pengkhianat tidak pengkhianat lagi. Karena lihatnya dilihat dari karya-karya beliau yang contoh abadi, maksudnya bukan abadi hanya Allah. Jadi mereka tuh masih dipakai kitab-kitabnya. Habib Usman tuh kitabnya masih dipakai loh. Beberapa kitab yang sampai sekarang dipakai, kitab-kitab kayak akidahnya itu masih dipakai di pesan-pesan di Jakarta. Aqidatul Awam versi syarahnya Habib Usman loh. Ayo, kurang berkah apa gitu. Sekarang disebutnya pengkhianat, ya Allah. Sayang gitu ya, sayang, kasihan. Jadi akhirnya nanti ilmu kita nggak manfaat kalau kita mudah nuduh wali-wali Allah sebagai pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Atau mungkin sekelas PKI aja kita ngomongnya hati-hati ya. PKI yang jelas-jelas ngebantai ulama. Jadi PKI itu bukan jelas lagi, udah jauhar gitu, dibantai ulama. Kita tuh ngomong masih, tapi ulama sesoleh ini seneng banget gitu kalau ngomong pengkhianat. Itu mah cara pandang saya aja ya. Ya mohon maaf kalau terlalu ngegas juga, karena
Ya alhamdulillah kebetulan karena ada intelektual di sini seorang yang saya kagumi juga. Saya Nah, kagumi juga. Jadi telahan-telahannya itu bikin saya tuh jadi apa sebutnya tuh ada feedbacknya gitu. Masya Allah gitu. Kurang lebih itu dari saya, nanti kita bikin tema yang lain iya, ya. cukup, Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih nih udah dikasih waktunya Kang Hanif Iya, ya. Gak tahu nanti dimasuk channel yang mana saya lagi mikir-mikir lagi. Ya insya Allah. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya.